Iago benar-benar membuat keadaan menjadi kacau. Hampir gila Otelo dibuatnya. Rodrigo juga mulai menyadari kalau ternyata ia dihianati oleh Iago. Dan juga Desdemona. Astaga, malang sekali dirinya. Beruntung Emilia menemaninya dengan sepenuh hati. Tampaknya malam ini adalah malam di mana Iago akan melangsungkan rencana jahatnya. Mari, ikuti dia. Kemari, berdirilah di belakang tembok ini. Dia akan segera datang. Siapkan pedangmu, lalu sembunyikan sebisa mungkin. Cepat, jangan takut. Aku akan tepat di sebelahmu. Ini menjadi penentuan kita, apakah kita berhasil atau malah hancur. Ingat hal itu dan tetaplah tenang. Tetap di dekatku. Aku mungkin akan mengacaukannya. Aku tepat di belakangmu. Jangan takut dan bersiaplah. Sebenarnya, aku tidak ingin melakukan ini. Tetapi dia memberiku alasan yang bagus. Hanya satu nyawa. Bukan masalah besar. Akan kuhunus dia dengan pedangku. Lalu dia akan mati. Aku telah memprovokasi jerawat kecil itu sampai dia siap untuk meletus. Dan sekarang dia marah. Entah dia akan membunuh Cassio atau Cassio yang akan membunuhnya. Atau mereka akan saling membunuh. Itu semua menguntungkan bagiku. Namun jika Rodrigo selamat, dia akan meminta semua emas dan perhiasan yang aku curi darinya. Itu tidak boleh terjadi. Jika Cassio selamat, dia hanya akan membuatku terlihat jelek dengan ketampanan dan kepandaiannya berbicara. Selain itu, Otelo mungkin akan memberitahunya perihal kebohonganku tentang dia. Itu akan sangat berbahaya. Tidak, dia harus mati. Biarkan berjalan seperti ini. Itu dia datang. Aku mulai langkahnya. Matilah penjahat! Pedang itu mungkin benar-benar akan menyakitiku jika aku tidak mengenakan baju zirah ini di balik jubahku. Sekarang, mari lihat apa yang kau pakai. Ya! Tidak! Aku akan mati. Tidak, aku akan lumpuh. Tolong, pembunuh, pembunuh. Itu teriakan Cassio. Iago telah menepati janjinya. Oh, betapa jahatnya aku. Itulah yang sebenarnya. Tolong aku, berikan aku pencahayaan. Panggilkan aku seorang ahli bedah. Tolong. Itu dia. Iago yang berani. Betapa jujur dan dapat dipercayanya kau. Kau bahkan sanggup melakukan pembunuhan demi membantu kemalangan temanmu. Kau mengajariku bagaimana aku harus bertindak. Pelacur, kekasihmu telah mati. Dan kau akan segera masuk neraka. Aku datang pelacur. Aku telah menutup ingatan tentang mata indahmu dari hatiku. Kau telah menodai spray kita dengan nafsumu. Sekarang, aku akan menodai mereka dengan darah pelacurmu. Tolong, apakah tidak ada penjaga di sekitar? Tidak adakah yang lewat? Pembunuhan, pembunuhan. Ada yang tidak beres. Pria itu terdengar panik. Tolonglah. Dengar, saya telah bertindak seperti seorang penjahat. Terdengar suara rintihan, tapi di luar gelap dan bisa jadi itu jebakan. Tidak aman untuk mendekati mereka sampai tiba lebih banyak bantuan. Tidak ada yang datang. Aku akan mati kehabisan darah. Lihatlah, Seorang datang dengan piyama, membawa lilin dan senjata. Siapa di sana? Siapa yang meneriakkan pembunuhan? kami tidak tahu. Apa Anda mendengar teriakan itu? Saya di sini. Di sini. Demi Tuhan, bantu aku. Apa yang sudah terjadi? Sepertinya itu bawahan Otelo. Benar, dia pria yang baik. Siapa yang berteriak begitu keras? Apakah itu kau, Iago? Aku di sini. Aku telah diserang oleh penjahat. Tolong aku. Oh, Letnan. Penjahat macam apa yang melakukan ini? Sepertinya salah satu dari mereka masih ada di sekitar sini dan tidak bisa melarikan diri. Penjahat!
Pengkhianat! Siapa di sana? Kemarilah dan bantu aku. Seseorang, tolong aku. Itu salah satu penjahatnya. Kau pembunuh! Pembunuh! Penjahat! Iya, kau terkutuk. Biadab kau. Membunuh orang dalam kegelapan. Di mana para pembunuh itu? Ini kota yang sepi. Pembunuhan. Pembunuhan! Siapa yang datang? Kau orang baik atau jahat? Menurutmu? Tuan Lodovico? Benar. Maaf Tuan, Cassio telah terluka. Cassio, Bagaimana keadaanmu, kawan? Kakiku tertebas. Amit-amit, beri penerangan tuan-tuan. Aku akan membalut lukanya dengan bajuku. Apa yang terjadi di sini? Siapa yang berteriak? Oh, Cassio. Siapa yang tega melakukan ini? Oh, kau si pelacur. Cassio, apa kau tahu siapa yang telah menusukmu seperti ini? Tidak. maafkan aku telah menemuimu dalam keadaan seperti ini. Aku sudah mencarimu ke berbagai sudut. Berikan sabukmu. Wah, seandainya kita punya tandu. Dia pingsan. Oh, Cassio. Tuan, aku yakin seonggok sampah bernama Bianca ini pasti terlibat dalam semua permasalahan ini. Bertahanlah, Cassio. Kemari, beri penerangan. Apa kau mengenali wajah ini? Oh, tidak. Ini rekan sebangsaku, Rodrigo. Ya, ini Rodrigo. Apa? Rodrigo yang dari Venesia? Ya, benar itu Tuan. Apa kau mengenalnya? Mengenalnya? Tentu saja. Tuan Gratiano, maafkan saya. Saya tidak bermaksud untuk mengabaikan Anda. Ini semua karena keributan berdarah yang sedang terjadi. Aku senang melihatmu. Bagaimana keadaanmu, Cassio? Seseorang, bawakan aku tandu. Rodrigo! Ya, itu Rodrigo. Syukurlah, ini tandunya. Biarkan pria yang kuat menggotong tandu. Aku akan memanggil dokter bedah umum. Bianca, khusus untukmu, jangan khawatir. Pria yang terbaring di sini adalah temanku, Rodrigo. Ada masalah apa di antara kalian berdua? Tidak ada masalah apapun. Aku bahkan tidak mengenalinya. Kau baik-baik saja, Bianca. Seseorang, bawa Cassio masuk. Kau terlihat sangat pucat, Bianca. Apa kau melihat betapa takutnya wanita itu? Awasi dia. Kita akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Teruslah awasi. Apa kau lihat? Rasa bersalah terdengar lebih lantang meskipun mereka bungkam. Ada masalah apa suamiku? Cassio diserang oleh Rodrigo di tengah malam dan kaki tangannya melarikan diri. Cassio sekarat sementara Rodrigo telah mati. Oh tidak, Cassio yang malang. Ini yang akan terjadi ketika Anda mengunjungi pelacuran. Tolong Emilia, tanyakan kepada Cassio di mana dia saat makan malam. Bagaimana Bianca? Apa itu membuatmu gelisah? Dia memang makan malam di rumahku. Tapi bukan berarti itu yang membuatku gelisah. Oh, benarkah? Kuperintahkan kau untuk ikut denganku. Pergilah ke neraka, dasar kau pelacur. Aku bukan seorang pelacur. Aku bermartabat sepertimu. Seperti aku, beraninya kau. Tuan-tuan, mari pastikan luka Cassio ditangani dengan baik. Bianca, ikutlah. Kau bisa memberikan pembelaanmu. Emilia sayangku, pergilah ke istana. Kabarkan Otello dan Desdemona apa yang telah terjadi. Bisakah kau pergi sekarang? Inilah malam yang akan menentukan nasibku. Aku harus melakukannya. Aku harus yakin. Aku tidak perlu mengatakan alasanku. Tapi aku harus melakukannya. Tapi aku tidak akan melukai kulit cantiknya yang lebih putih dari salju dan selembut batu pualam. Tapi dia harus mati atau dia akan berselingkuh dengan pria lain. Matikan cahaya lilin ini lalu padamkan cahaya hatinya. Kalau aku mematikan lilin ini kemudian menyesal,
aku masih bisa menyalakannya lagi. Tetapi sekali aku membunuh wanita munafik yang cantik itu, aku tidak tahu sihir apa yang bisa mengembalikannya. Mawar yang dipetik tidak akan tumbuh kembali. Tidak ada pilihan selain layu atau mati. Biarkan aku mencium mawar itu selagi dia masih di tangkainya. Harum nafasnya, hampir meyakinkanku untuk tidak membunuhnya dan membawa kebenaran. Sekali lagi, satu ciuman lagi. Kalau kau mati secantik ini, aku akan membunuhmu dan mencintaimu setelahnya. Sekali lagi, dan ini yang terakhir. Ciuman semanis itu tidak pernah begitu mematikan. Aku ingin menangis, tapi aku harus menjadi kejam. Aku bertindak seperti Tuhan dalam kitab perjanjian lama. Aku harus menghukum orang yang aku cintai. Dia terbangun. Kaukah itu Otelo? Ya, ini aku Desdemona. Apakah kau akan pergi tidur, tuanku? Apa kau sudah berdoa malam ini, Desdemona? Sudah, tuanku. Berdoalah, meminta ampun atas kejahatan yang belum kau akui. Tuanku, apa maksud perkataanmu itu? Oleh karena itu, cepat akuilah. Aku akan menunggumu di sini. Aku tidak akan membunuhmu sebelum kau merelakan jiwamu. Tidak, aku tidak ingin melemparmu ke neraka. Kau bicara tentang pembunuhan. Apa kau ingin membunuhku? Ya, benar begitu. Kalau begitu, Tuhan, ampunilah aku. Dari lubuk hatiku yang terdalam, kuharap Tuhan mengampunimu. Kalau kau benar merasa begitu, kuharap kau tidak akan pernah membunuhku. Kau menakutiku dengan tatapan itu. Aku tidak tahu kenapa aku harus merasa takut ketika aku tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi aku merasa ketakutan. Pikirkan dosa-dosamu. Satu-satunya dosa yang aku miliki adalah mencintaimu terlalu dalam. Ya, itulah mengapa kau harus mati. Kau salah telah berencana membunuhku karena mencintaiku. Mengapa kau menggigit bibir bawahmu? Kau gemetar. Itu bertanda buruk. Tapi kuharap itu bukan bertanda untuk masa depanku. Diam, jangan bergerak. Aku akan menurutimu. Tapi apa maksud dari semua ini? Kau memberikan sapu tangan itu kepada Casio. Sapu tangan yang sangat berharga yang kuberikan untukmu. Hah? Sapu tangan? Tidak, itu tidak benar. Aku bersumpah atas hidup dan matiku. Bawa Casio kemari dan tanyakan langsung padanya. Istriku, jangan berbohong. Kau berada di ranjang kematianmu. Hah, benarkah? Tapi aku masih bernafas. Ya, untuk saat ini. Jadi, jangan sungkan dan akui dosamu sekarang. Meski kau bersumpah tidak bersalah atas semua tuduhan ini, kau tidak akan bisa mengubah keputusanku atau menghapus pikiran yang telah menyiksaku. Kau harus mati. Tuhan, ampunilah aku. Amin untuk perkataanmu itu. Begitu pula denganmu. Kasihanilah aku. Aku tidak pernah berbuat kesalahan padamu sepanjang hidupku. Aku tidak pernah mencintai Casio lebih dari perasaan kasih sayang untuk sesama teman. Aku tidak pernah memberi hatiku padanya. Aku melihatnya membawa sapu tangan itu. Kau pembohong. Kau telah mengubah hatiku menjadi batu dan membuatku menjadi seorang pembunuh saat aku memikirkannya sebagai pengorbanan. Aku melihat sapu tangan itu. Mungkin dia menemukan sapu tangan itu di suatu tempat. Percayalah, sapu tangan itu tidak pernah aku berikan padanya. Bawa Casio kemari. Dia akan mengatakan yang sesungguhnya. Dia sudah mengatakannya. Mengatakan apa, tuanku? Bahwa kalian pernah tidur bersama. Apa? Tidur denganku? Ya, itu benar. Dia tidak mungkin mengatakan itu. Tidak, dia tidak dapat mengatakan apapun lagi. Iago telah menyusun semuanya. Oh, aku takut. Apa dia sudah mati? Kalau dia punya nyawa sebanyak rambut di kepalanya, aku pasti sudah membunuh semuanya untuk membalaskan dendamku. Oh, Casio. Casio telah dihianati dan aku hancur. Sialan kau. Beraninya kau menangisi dia tepat di depan mataku. Lebih baik kau mengasingkanku, Tuan, daripada kau membunuhku. Matilah kau, pelacur. Bunuh aku esok hari. Tapi biarkan aku hidup malam ini. Tidak, kalau kau menentangku, Aku hanya butuh sejam. aku tidak bisa menunda ini. Biarkan aku berdoa untuk terakhir kalinya. Sudah terlambat. Mati kau. Tuan, Tuan, buka pintunya Tuan. Tuan. Suara apa itu? Bukankah kau sudah mati? Aku tahu aku kejam, tapi aku juga punya belas kasihan. Aku tidak ingin kau tersiksa. Tuan, Tuan. Siapa itu? Tuanku, aku perlu berbicara denganmu. Ah, itu Emilia. Tunggu sebentar, dia sudah mati. Emilia mungkin datang untuk mengabarkan kematian Casio. Perkelahian di luar sana terdengar sangat ribut. Jadi, kau benar-benar sudah mati sekarang? Tubuhmu sekaku mayat. Haruskah aku membiarkan Emilia masuk? Apakah itu ide bagus? Sepertinya dia masih bernapas.
Ah, tidak. Apa yang harus aku lakukan? Kalau Emilia masuk, dia akan mencoba menyadarkan istriku. Istriku? Istriku yang mana? Aku tidak punya istri. Ah, kengerian ini sungguh tak tertahankan. Akan terjadi gerhana matahari dan bulan di luar sana. Semua karena Desdemona tidak lagi hadir di dunia ini. Kumohon tuan, kumohon, aku harus menemuimu. Oh tuanku. Aku telah melupakanmu. Emilia, tunggu sebentar. Aku harus menutup tirai ini. Di mana kau? Ada masalah apa, Emilia? Oh tuanku, telah terjadi pembunuhan keji. Apa? Barusan? Ya, baru saja tuan. Bulan purnama penyebabnya. Bulan terlalu dekat dengan bumi dan membuat para pria menjadi sinting. Cassio telah membunuh Rodrigo. Rodrigo dibunuh dan Cassio juga telah terbunuh. Tidak, Cassio tidak terbunuh. Cassio masih hidup. Kalau begitu, pembalasan dendam telah salah sasaran. Oh tuan, suara tengisan siapa itu? Suara apa? Oh tidak, itu suara nyonyaku. Tolong, tolong. Oh nyonya, bicaralah. Desdemona, nyonyaku bicaralah. Oh siapa yang melakukan ini? Tidak. Aku yang membunuh diriku sendiri. Berikan cintaku pada suamiku yang murah hati. Oh, selamat tinggal. Bagaimana mungkin dia bisa terbunuh? Ya Tuhan, mana aku tahu Tuhan. Kau dengar perkataannya? Itu bukan ulahku. Ya, dia berkata begitu. Tapi aku harus mengabarkan apa yang telah terjadi. Dia berbohong, meskipun di saat dia harus pergi ke neraka. Memang aku yang membunuhnya. Nyonyaku seorang malaikat dan kau hanyalah iblis biadab. Dia menduakanku, dan dia seorang pelacur. Dasar iblis, kau membunuhnya. Dia berubah-ubah dan tidak setia, seperti air. Kau sudah kehilangan akal sehatmu hingga menuduhnya berselingkuh. Dia selalu setia kepadamu. Dia berselingkuh dengan Cassio. Tanyakan pada suamimu kalau kau meragukanku. Kalau aku tidak punya alasan yang kuat untuk melakukan pembunuhan ini, lemparkan aku ke neraka yang paling dalam. Suamimu mengetahui segalanya. Suamiku? Ya, suamimu. Dia bilang nyonyaku berselingkuh. Ya, dengan Cassio. Kalau saja dia setia padaku, aku tidak akan pernah menyerah atas cintaku. Tidak, meskipun Tuhan mengujiku dengan imbalan perhiasan sebesar bumi untuk menggantikannya. Suamiku? Ya, suamimulah yang memberitahuku tentang perselingkuhan ini. Dia adalah pria yang jujur yang benci kejahatan. Suamiku? Mengapa kau terus mengulang perkataanmu? Sudah kukatakan, suamimulah yang membocorkan semuanya. Oh nyonyaku, seorang penjahat telah menghina cintamu. Suamiku menuduhmu tidak setia. Ya, dia suamimu. Apa kau paham maksud perkataanku? Temanku, Iago yang jujur. Kalau dia memang mengatakan hal itu, aku harap jiwanya yang keji membusuk di neraka selamanya. Dia pembohong. Desdemona terlalu terbuai dengan pernikahannya yang menjijikan. Dia tidak punya waktu untuk melakukan hal keji. Hah? Apa kau kata? Silakan saja bunuh aku. Membunuhku tidak akan membuatmu menjadi penghuni surga. Kau sama sekali bukan yang terbaik untuknya. Tutup mulutmu. Aku dapat menahan rasa yang lebih sakit dari yang kau bayangkan. Oh tolol, orang dungu sekotor sampah. Kau sudah melakukan kejahatan. Aku tidak takut akan pedangmu. Akan kuberitahu perbuatanmu kepada semua orang. Meski hidupku akan dipertaruhkan. Tolong, tolong. Otelo membunuh nyonyaku. Dasar pembunuh. Pembunuh, pembunuh. Ada masalah apa? Apa yang terjadi, Jenderal? Oh, di sini kau rupanya, Iago. Selamat, rencanamu berhasil. Kau bisa menjadi panutan bagi para pembunuh. Apa yang terjadi? Kalau kau memang pria sejati, sadarkan penjahat itu bahwa perbuatannya salah. Dia bilang kau menuduh istrinya telah berselingkuh. Aku tahu kau tidak sejahat itu. Bicaralah. Aku sudah terlalu terbawa emosi. Aku memberitahu dia apa yang aku pikirkan. Aku tidak mengatakan apapun yang tidak masuk akal baginya. Tapi, apa benar kau menuduh nyonya telah berselingkuh? Benar. Artinya, kau mengatakan kebohongan besar. Aku bersumpah itu sebuah kebohongan. Kau bilang dia tidur dengan Cassio? Iya, dengan Cassio. Sekarang diamlah. Aku tidak akan tinggal diam. Aku harus mengungkap semuanya. Aku mati terbunuh di kamarnya. Oh tidak. Oh tidak. Ya Tuhan. Malang sekali. Kebohonganmu menyebabkan pembunuhan. Semuanya, jangan diam saja di sana. Itu memang benar, Desdemona telah mati. Mungkin itu benar, tapi semua ini tidak masuk akal. Oh, sungguh perbuatan yang keji. Penjahat, dasar penjahat. Aku sudah mencurigainya sejak awal. Kemudian ini bisa membuatku membunuh diriku sendiri.
Oh, pembunuh, dasar pembunuh. Apa kau gila? Pulanglah ke rumah. Tuan, biarkan aku bicara. Aku tahu aku harus menuruti suamiku, tapi tidak untuk sekarang. Mungkin aku tidak akan lagi kembali ke rumah, Iago. Ya, merintihlah, karena kau sudah membunuh perempuan paling manis dan baik hati yang pernah hidup di dunia. Dia wanita kotor. Aku tidak terlalu mengenalimu, Paman Gratiano. Keponakanmu telah mati di tanganku. Aku tahu situasi ini mengerikan. Kasihan sekali Desdemona. Bersyukurlah ayahmu tidak cukup umur untuk melihat kejahatan ini. Pernikahanmu membuat dia mati sebelum waktunya karena kesedihan. Jika dia masih hidup, situasi ini akan sangat menyakitinya. Dia mungkin akan mengutuk Tuhan dan pergi ke neraka. Memang menyedihkan. Namun Iago tahu bahwa dia telah tidur bersama Cassio beribu-ribu kali. Cassio sendiri mengakui itu. Dan Desdemona telah menyatakan cinta padanya dengan memberikan sebuah sapu tangan pemberianku. Aku melihat sapu tangan itu ada di tangan Cassio. Sapu tangan itu kenang-kenangan dari ayahku untuk ibuku. Ya Tuhan pemilik surga. Sialan, tutup mulutmu. Tidak, kebenaran harus terungkap. Aku tutup mulut. Biarkan Tuhan, semua orang dan iblis memerintahku untuk diam. Akan kukatakan semua yang harus dikatakan. Kalau kau pintar, pulanglah ke rumah. Tidak akan. Memalukan. Mengacungkan pedang pada wanita? Oh, Otelo tolol. Sapu tangan itu kutemukan secara tidak sengaja dan kuberikan kepada suamiku. Dia memohon-mohon padaku untuk mencuri sapu tangan itu berulang kali. Dasar kau pelacur sialan. Kau pikir Desdemona memberikannya kepada Cassio? Tidak, aku menemukannya dan memberikannya kepada suamiku. Kau perempuan hina, pembohong. Aku bersumpah, aku tidak berbohong. Oh, dasar pembunuh gila. Bagaimana kau bisa mendapatkan istri sebaik itu? Bukankah langit akan menghukum Iago? Kau penjahat yang sebenarnya. Emilia sekarat. Iago membunuh istrinya. Ya, biarkan aku. Baringkan aku di samping nyoyaku. Dia kabur meninggalkan istrinya yang sekarat. Dia penjahat keji yang mengerikan. Ambil pedang Otelo dan jaga pintu dari luar. Lebih baik bunuh dia daripada membiarkannya bebas. Akan ku kejar Iago. Dia penjahat yang mengerikan. Jika seorang manusia yang lemah dapat merampas pedangku, artinya aku tidak begitu kuat. Tapi kenapa reputasiku harus bertahan lebih lama daripada kehormatanku? Biarkan semua ini sirna. Apa arti dari lagumu, Nyonya? Bisakah kau mendengar suaraku? Aku akan mati seperti seekor angsa yang bernyanyi di akhir hayatnya. Willow, Willow, Willow. Otelo tidak pernah menduakanmu. Dia mencintaimu. Kau suami yang kejam. Aku bersumpah bahwa aku mengatakan kebenaran. Dan dengan mengatakan ini, aku mati. Aku punya pedang lain di ruangan ini. Pedang itu, pedang Spanyol yang dikeraskan dalam air beku dan setajam silet. Ini dia pedangnya. Paman, aku akan melarikan diri. Kalau kau nekat melakukannya, kau akan mendapat ganjaran. Kau tidak punya senjata, jadi kau harus menderita. Tatap mataku ketika kau bicara, atau aku akan menyerang meski tanpa senjata. Apa itu sebuah masalah? Lihat, aku punya pedang. Pedang terbaik yang bisa dimiliki seorang prajurit. Aku telah bertarung melewati berbagai rintangan yang lebih menakutkan darimu dengan pedang ini. Tapi siapa yang bisa mengatur takdirnya? Aku bukan orang yang sama lagi. Jangan takut. Meskipun kau melihatku dengan senjata, ini akhir dari perjuanganku. Akhir hidupku. Apa kau ketakutan? Tidak ada alasan untuk merasa takut. Bahkan, bulu mampu membuatku jatuh tersungkur. Kemana Otelo akan pergi? Lihat dirimu. Sungguh malang. Kau sepucat gaun malammu. Ketika kita bertemu di hari pembalasan, raut wajahmu akan mengirimku ke neraka, di mana para iblis akan mengekangku. Tubuhmu dingin dan kau tidak pernah diselimuti nafsu. Bajingan jahat. Cambuk aku, agar aku tidak perlu melihat tubuh indah istriku. Hembuskan angin panas padaku. Panggang aku di lahar. Tenggelamkan aku dalam cairan api. Desdemona. Desdemona telah mati.
Kemana perginya pria gegabah itu? Maksudmu pria yang dulunya adalah Otelo? Aku di sini. Di mana pengkhianat itu? Bawa penjahat itu kemari. Aku sempat berpikir kau memiliki kuku jari seperti iblis. Tapi itu hanyalah sebuah dongeng. Apabila kau memang benar iblis, aku tidak akan mampu untuk membunuhmu. Jauhkan pedang itu darinya. Aku berdarah, tapi aku masih hidup. Aku tidak menyesali itu. Ku ingin kau tetap hidup, karena kematian adalah sebuah kebahagiaan untukku. Oh Otelo, kau dulunya seseorang yang bijaksana. Lalu kau tertipu oleh penjahat keji. Apa yang harus ku katakan padamu? Katakan apapun yang kau mau. Sebut aku pembunuh terhormat jika kau mau. Perbuatanku tidak atas dasar kebencian, tapi atas kehormatan. Pria malang ini hampir mengakui rencananya. Apa kau telah merencanakan kematian Casio dengannya? Ya, Jenderal yang terhormat, aku tidak pernah memberimu alasan untuk membenciku. aku percaya padamu dan kumohon maafkan aku. Bisakah kau membuat setengah iblis ini mengaku mengapa dia membodohi dan mengutukku? Jangan tanya apapun. Kau sudah tahu alasannya. Mulai sekarang, tidak akan keluar satu kata pun dari mulutku. Bahkan tidak untuk berdoa. Siksaan akan membuatmu membuka mulut. Kalau begitu, lakukanlah. Tuan, kau akan mengerti semuanya. Sepertinya kau masih belum tahu. Ada 2 surat yang ditemukan di saku baju Rodrigo. Yang pertama berisi bagaimana Rodrigo harus membunuh Casio. Dasar penjahat. Keterlaluan. Iblis! Yang kedua, diperuntukkan untuk Iago dan penuh akan kekecewaan. Sepertinya dia berencana mengirimkan kepada Iago, tetapi Iago membunuhnya terlebih dahulu. Kau bajingan tengik. Casio, bagaimana kau bisa mendapatkan sapu tangan istriku? Aku menemukannya di ruanganku. Dan Iago mengaku dia meletakkannya di sana untuk melaksanakan rencana jahatnya. Bodohnya aku. Di dalam suratnya, Rodrigo juga mengecam Iago telah menyuruhnya untuk membuatku marah saat aku sedang berjaga hingga membuatku dipecat. Dan baru saja dia mengakui itu, meski dia tampak sudah mati. Iago menipu dan memaksanya melakukan kejahatan. Kau harus ikut dengan kami. Kekuasaan dan kepemimpinanmu telah usai. Dan Casio yang akan mengambil alih kedudukanmu. Dan untuk budak ini, Iago, kurasa kita bisa memikirkan hukuman yang dapat membuatnya tersiksa seumur hidup. Kau akan tetap menjadi tahanan sampai kita bisa mengadilimu di Venesia. Baik, bawa dia. Tunggu, ada yang ingin kukatakan sebelum kau pergi. Aku sudah pernah memberi sedikit bantuan untuk Venesia di masa lalu, dan mereka tahu akan hal itu. Tapi cukup membicarakan itu. Kalau kau menuliskan peristiwa menyedihkan ini di suratmu, tolong gambarkan aku sebagaimana yang sebenarnya. Jangan mengurangi atau melebihkan. Kalau kau adil, kau harus menggambarkanku sebagai seseorang yang terlalu mencintai tapi tidak bijak akan cinta. Aku tidak mudah cemburu, tapi sekali kena tipuan dan dimanipulasi, aku jadi kalut dan hilang akal. Gambarkan aku sebagai orang tolol yang membuang mutiara begitu saja, seperti orang Indian yang tidak tahu apa yang berharga. Seseorang yang tidak dipengaruhi emosi, tapi kemudian menjadi cengeng. Tulis semua itu. Dan juga tuliskan, di kota Aleppo, aku pernah melihat orang Turki memukul orang Venesia. Lalu aku mencekik orang Turki itu dan menusuknya seperti ini. Oh, sebuah akhir yang mengenaskan. Semua yang telah kita dengar adalah kemalangan. Aku menciummu sebelum aku membunuhmu. Akan kuakhiri hidupku sendiri selagi menciummu. Aku sudah was-was hal ini akan terjadi karena kemuliaan dan keberanian yang dimilikinya. Tapi aku tidak menyangka dia menyimpan sebuah senjata. Kau brengsek yang haus darah. Lebih kejam dari kesedihan, kelaparan, maupun lautan. Lihatlah semua mayat di hadapanmu. Kau pelaku dari semua ini. Wajahnya membuatku muak. Bawa dia pergi. Gratiano, rumah dan harta Otelo menjadi milikmu. Kau mewarisi semuanya. Dan Casio, kuserahkan pada keputusanmu untuk menghukum penjahat keji ini. Tentukan waktu, tempat, dan siksaan yang tepat. Aku harus kembali ke Venesia dan mengabarkan semua orang tentang peristiwa menyedihkan ini. Akhir dari sebuah tragedi. Siapa yang tahu kalau rencana jahat Iago akan membuat keadaan menjadi seperti ini? Lebih baik saya undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.